Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Nahmadu bi anna lakal hamdu la ilaha illa antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fanad'uka ya rabbana natawassalu bihaqqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ismi sayyidina Muhammad wa bi ismi anbiya wal mursalin wa awliyaika sholihin. Ya Rabbana fa inna nuhibbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kullilha fausir ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad. Inna nuhibba nabiyana ya Allah Muhammad sallallahu alaihi fi kulli waqtin ya Allah fi kulli sa'atin wa fi kulli yawmin ya Rabbana innaka antal wahhab. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma zbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih bilada li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih bilada Indonesia aminan min ummati sayyidina Muhammad wa bi kulli biladil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Obsum ya Allah rizqon liman hadir fi hajal majlis rizqon wasian wa liman anfaqa fi hajal majlis fa alaina wa alaihim rizqon kasiran wa wasian min kulli jihatin min jami' ghaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wajina min kizid dunya wa jabil qabri wal akhirah wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah khususan ya Allah li ahlil kubur.
Allahumma asbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misla zalika wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti ajmain wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhul lakum al-Fatihah. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadrazu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani keberkahan hidup bagi kita, keberkahan ilmu, dan menyampaikan kita wusul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wala syakkal khair kulluhu indallahi wa syarru indahu ghairil khair fil iqbali alaiha. Ketahuilah, kata Syekh, tidak ada keraguan lagi soal melihat kepada Allah. Engkau bisa memahaminya seperti tidak ada syak lagi, tidak ada ragu tentang suatu kebaikan. Setiap kebaikan itu indallah, sedangkan keburukan itu ialah sesuatu yang berlawanan dengan kebaikan. Wasyarru fil idbari anhu, keburukan itu membelakangi kejahatan. Kullu amalin turidu alaihi iwadan bahwalaka, maka ketahuilah, kata Syekh, ketika engkau beramal itu memulai keadaan hidup ini untuk mencapai dekat dengan Allah itu, dekat dengan Allah itu bukan sekedar engkau berzikir saja, ilmunya harus tahu. Bukan sekedar beramal soleh saja, ilmunya harus tahu. Amal dan zikir itu betul bisa menyampaikan engkau kepada Allah, makin dekat engkau dengan Allah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas Bapak. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu apa? Nah, tiap-tiap amal, kullu amalin turidu alaihi iwadan, selalu dia, setiap amal yang seorang kerjakan, pasti dia mengharapkan balasan. Yalah. Nah, sekarang tiap amal merupakan bahwalaka, itu bagimu biasanya. Wa kullu amalin turidullah lillahi ta'ala bahwalahu, barang siapa yang beramal semata-mata tujuan kepada Allah, tidak ada pamrih apa-apa, semata-mata karena cintanya kepada Allah, semata-mata karena ingin dekat kepada Allah, maka itu bagi Allah membalasnya. Iza amilta wa talabtal iwadi kana jazauka bimakhluqin, tetapi ketahuilah, apabila engkau beramal sedangkan engkau berharap dengan amal itu ada pengganti balasan bagimu, maka kamu cocoknya kamu bersama makhluk. Berarti kamu mengharapkan balasan dari makhluk. Jadi kita beramal jangan minta berharap masuk surga, tidak. Janganlah. Karena kalau mengharap surga itu makhluk. Surga itu makhlukkah, tidakkah? Makhluk. Neraka itu makhluk. Setiap yang diciptakan Allah namanya makhluk. Kalau kita berharap surga, berarti kita mengharap makhluk. Maka engkau akan bersama dengan makhluk itu yang memberikan. Apakah bisa surga? Surga tidak bisa memberi sesuatu kepada kita tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa iza amilta liwajhillahi ta'ala kana jazauka qarbika minhu wa nazru ilai. Bila engkau beramal semata-mata karena wajah Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka balasan bagimu adalah akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa najru ilaihi, dan akan melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma ijin nadirah wa ila rabbihim nazira. Berseri-serilah wajah mereka, ujar Al-Qur'an. Orang-orang yaitu orang-orang mukmin, karena mereka melihat Tuhannya di akhirat kelak. Nah, itu balasannya, wan nazru ilai, akan melihat Tuhan. Ini kalau orang tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap surga, apalagi pujian manusia, tidak mengharap pujian manusia, maka orang itu akan mendapatkan itu. Tetapi la tatlab al-iwad ala a'malika bil jumlah isid dunya wa isil akhirah ma siwallahi ta'ala bil idafati ilaiha. Tetapi janganlah engkau menuntut suatu pengganti atas amalmu itu kepada hal-hal yang bersifat dunia. Isid dunia, tentang segala hal kehidupan dunia, wa isil akhirah, tentang segala kehidupan akhirat, surga itu kehidupan akhirat. Apapun juga, humma siwallahi ta'ala, semua itu bukanlah Allah, semua itu hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bil idafati alaiha. Sementara makhluk-makhluk itu bertahan dan hidupnya itu adalah juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit dalam Imam Qushairi, baru 15 menit lah. Nah, tegang mana. Dalam Imam Qushairi, dalam risalah Qushairi, Imam Qushairi menjelaskan sebuah penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin. 3 perkara yang tidak akan membelenggu hati orang muslim itu, tidak membelenggu, tidak akan menghalangi hatinya untuk mencapai kepada Allah. Karena kita ini sebenarnya mendekati Allah itu dengan hati lah, dengan hati, bukan dengan tubuh. Karena tidak bisa mendekati Allah itu dengan tubuh, tidak bisa. Jadi dengan hati. Ikhlasul amalillahi. Pertama adalah amal orang muslim itu seharusnya ikhlas karena Allah. Wa munasahatu wulatil umur walujumu jama'atil muslimin. Yang kedua, berani memberi nasihat kepada para penguasa. Dan yang ketiga, lujumu jama'atil muslimin, bersama orang-orang kaum muslimin, hidup tanpa gengsi bersama orang muslim. Ini hadis umum ini. Bagi seorang kiai ulama berani menasihati, itu kan? Kalau bukan kiai itu bisa menasihati, diam aja. Yang penting ikhlas beramal. Waqala ustazi, berkata guruku ada kaik, maksud Syekh Qushairi, al-ikhlas, ikhlas itu ialah ifradil haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasadi. Ya, ikhlas itu ialah bersendirinya tujuan hati dalam ketaatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, titik. Oh, itu kayak apa, Bib? Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, selesai. Tidak ada yang lain. Takut dengan neraka tidak, hanya takut dengan Allah. Kalau dijauhi Allah, ingin dekat bersama dengan Allah. Nah, ini paling mulia, ini paling penting nih. Ini amalan orang ikhlas. Tanpa ikhlas ini amal tidak mungkin diterima. Wa huwa ayyurida bi taati taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala duna aisyai'in akhar. Itu bermakna dikehendaki ialah ketaatan itu hanya untuk dekat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Seperti mintasanu ili makhlukin,
karena ingin dipuji, dilihat oleh manusia, au iktisabin muhammadati indanas, karena ingin menjadi orang yang diuluk-ulukan oleh manusia. Tidak boleh itu gugur ikhlas. Au mahabbati madhim minal khalqi, atau pujian-pujian lainnya daripada manusia. Au makna minal ma'ani siwat taqarrubi bihi ilallah, apa saja selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, itu berarti amal itu tidak ikhlas, sia-sia, tong kosong, bunyi nyaring bunyinya. Subhanallah. Maka al ikhlas itu yuqala tasfiyatul fi'li min mulahajatil makhlukin, yaitu bersihnya segala perbuatan seseorang dari goresan adanya makhluk di hatinya. Nah, goresan di hati, misalnya ulun nih duduk nih beramal nih, pian duduk beramal juga nih ya lah, nih ulun duduk beramal, ada tergores di hati, minta puji pian supaya dianggap oleh sampian, apa bib, dianggap apa misalnya, dianggap hebat, bagus, istimewa. Itu namanya tidak lagi ikhlas, sia-sia amal ulun, ya kah? Nah. Atau terbalik, pian duduk supaya saya memuji pian atau orang lain memuji pian, maka jatuhlah amal kita duduk bersama ini sebagai amal soleh. Kita duduk nih amal soleh namanya. Subhanallah, ngerinya lah. Nah itu penting kita belajar lah. Kalau tidak belajar ya hancur. Nabi SAW bersabda, qala al ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas itu, ujar Nabi, Allah berfirman, akbarani an Jibril alaihi salam anillahi subhanahu wa ta'ala. Jibril mengabarkan kepadaku, ujar Nabi, Allah berfirman, ikhlas itu sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasiaku. Istaudatuhu qalba min ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu sesuatu barang yang aku titipkan di hati orang-orang yang aku cintai daripada hambaku. Subhanallah. Berdasarkan hadis ini, orang yang ikhlas itu pasti orang yang dicintai Allah. Kalau orang tidak dicintai Allah, tidak mungkin dia ikhlas. No, ngeri sekali kalau. Subhanallah. Kayak apa, Bib? Apa adanya. Hah? Apa adanya. Palui Bibai, kisah Palui. Kobeskop Palui ini dari kampung ke kota, kobeskop beli karcis. Kayak apa masuk di sini coba beli karcis, orang beli karcis. Berapa wah ini beskop Bib? Nah, selawi ribu lah atau 50.000 lah sekarang Bibai. 50.000 kalau lah. Ya kah? Bang lebih. Berapa beli 50.000. Pas masuk ke dalam loket, masuk ke dalam beskop tuh, karcisnya dirobek kurang. Wah, coba langsung menendang Paloi, mukul langsung dengan kenapa jadi karcisku dirabit jus ya Paloi? Berapa beli ini harga ini? Waduh, 50.000 jar Paloi. Nggak main-main ini, langsung marah Paloi. Kenapa jadi marah Paloi? Pertama tidak tahu bahwa masuk beskop itu harus bayar karcis, kemudian karcis itu dirobek karena tidak tahu, itu Paloi langsung memukul. Ikhlas enggak Paloi? Tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu pasti ada efeknya. Orang yang ikhlas pasti ada efeknya. Orang ikhlas dipuji orang, tidak dipuji orang sama saja baginya, karena perhatiannya hanya kepada Allah. Tapi orang yang tidak ikhlas pasti berbekas di hatinya ada cercaan maupun pujian manusia terhadap dirinya. Nah, inilah dikatakan oleh Junun al-Misri, Fudail bin Iyad seperti demikian.
Wa qala Junun al-Misri. Nah, ini mengatakan Junun salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 perkara menjadi alamat bagi seseorang itu sudah ikhlas atau tidak. Terakhir Biblah. Padahal masih banyak banget lagi nah. Cuma ini terakhir nah. Nah, ikhlas itu kata Junun al-Misri ada 3 perkara. Istawa al-madhi waz-zimmi minal amah. Tidak ada perbedaan baginya pujian dan celaan. Tidak dipikirkannya, intinya gitu. Dia beramal, tidak ada mikirkan orang, tidak ada mikirkan masalah pujian maupun celaan. Mau sholat, apa urusannya? Dengan orang sholat ini urusan kok, ya Habib? Nah, urusanku dengan Allah. Wa nisyani ru'yatil amali fil amali. Lupa dia kebaikan yang telah dikerjakannya. Misalnya pernah biasa bersedekah kepada orang, lupa dia. Pernah menolong si A, lupa dia. Pernah menolong sampai si A-nya mengatakan, kamu dulu menolong kok. Oh iya kah? Oh alhamdulillah, sudah lupa dia lagi. Kalau orang yang tidak ikhlas ingat benarnya apabila Josi Udin ini membalas budi denganku, padahal aku baik benar dengannya. Tetanggaku ini baik, aku ini sudah baik benar dengan tetangga apabila tetanggaku ini berbuat baik kepadaku. Iyalah, itu namanya mencari balas budi. Padahal budinya tidak tahu-tahu kada. Budinya tidak tahu-tahu, ya lebih untuk apa dibalas budi ya lah. Padahal budinya tidak tahu-tahu. Apalagi nang di Bokoto ini budi jadi ya lah di sekolah SD tuh budinya tidak tahu-tahu sama sekali. 2 lah. 3. Wa nisyanik tidai sawabil amali fil akhirah. Bahkan dia tidak terbayang-bayang, tidak teringat-ingat tentang pahala di akhirat berapa nilainya. Kalau dia pun beramal memilih pahala yang paling banyak nilainya, itu bukan berarti dia berharap pahala, tidak. Berarti dia menyadari amal itu terbaik menurut Allah. Nah beda lah, amal itu terbaik menurut Allah. Lalu dia mencari amalan apa yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Yalah, misalnya zikir la ilaha illallah ma'ani jar Allah. Siapa yang ingin perlindungan kepadaku, maka ucapkanlah la ilaha illallah, dibacanya lah karena dianggapnya la ilaha illallah ini mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan pahalanya yang dihitungnya. Nah, itu yang hebat, subhanallah. Ya lebih lah. Nah, inilah penting bagaimana sebuah hidup hari-hari kita supaya kita ini ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi hikmah dan dapat kita maknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.